Lalu siapakah sebenarnya Sovereign? Mengapa ia menghancurkan 4 alam surgawi kuno? Dan seberapa mengerikan kekuatannya? Saat sahabat Wang Lin, Li Yuan, menjelajahi dunia abadi, Wang Lin menemukan rekaman yang ditinggalkan oleh Raja Abadi Xiaoyao. Dalam rekaman itu, ia menyaksikan sebuah pemandangan yang begitu mengerikan. Alam surgawi petir hancur hanya oleh satu serangan. Kaisar Abadi Baifan gugur di medan perang. Dari balik langit, sebuah tangan raksasa turun menutupi seluruh cakrawala, lalu menghancurkan alam surgawi petir hanya dalam sekejap. Namun, yang paling mengerikan bukanlah telapak tangan itu. Di baliknya, muncul sepasang mata dingin yang memandang seluruh dunia layaknya seekor semut. Tatapan itu begitu menyesakkan hingga bahkan para kultivator yang hanya menyaksikannya melalui rekaman pun dapat merasakan ketakutan yang luar biasa. Pemilik tangan raksasa dan tatapan tersebut adalah Sovereign, penguasa tertinggi alam luar. Ia merupakan pemimpin 5 yang mulia agung sekaligus manifestasi dari Ming Mian. Kultivator Sovereign hanyalah seorang pelayan pembawa stempel di sisi Lian Daofei, seorang pangeran dari klan surgawi di benua astral abadi. Ia bahkan tidak memiliki nama yang layak. Tugasnya hanya menyajikan teh, menjaga stempel, dan mengurus berbagai pekerjaan kecil. Di mata siapapun, ia hanyalah seorang pelayan biasa yang sama sekali tidak istimewa. Segalanya berubah ketika yang mulia abadi 7 warna, yaitu Sudao, secara tidak sengaja memperoleh dao surgawi dan setengah kompas penentu dunia yang jatuh dari alam dewa abadi. Sudao kemudian bersembunyi di dunia gua untuk meneliti kedua harta tersebut. Namun tanpa sepengetahuannya, pasangan daonya, Fan Shanlu, diam-diam membocorkan rahasia itu kepada Lian Daofei. Begitu mengetahui keberadaan dua harta tersebut, Lian Daofei segera membawa Sovereign beserta hewan peliharaannya untuk menyerbu dunia gua. Pertempuran yang terjadi begitu dahsyat hingga langit dan bumi seolah runtuh. Pada akhirnya, Lian Daofei justru ditelan oleh dao surgawi. Kesadarannya hancur, ia menjadi gila, lalu menghilang tanpa jejak. Sementara itu, Sudao juga mengalami kehancuran. 3 jiwa utama dan 7 rohnya tercerai-berai ke seluruh dunia gua, memulai siklus reinkarnasi yang sangat panjang. Sejak peristiwa itulah dunia gua terbelah menjadi alam dalam dan alam luar. Kehilangan tuannya, Sovereign mengembara sendirian di dunia yang asing itu. Tidak lama kemudian, takdir mempertemukannya dengan Taois 7 warna, reinkarnasi dari jiwa pertama Sudao. Kekuatan Taois 7 warna jauh melampaui dirinya. Sovereign bahkan tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Ia hanya bisa menundukkan kepala, mengakui Taois 7 warna sebagai gurunya, dan sejak saat itu menjadi bawahan paling setianya. Lalu, mengapa Sovereign begitu bersikeras menyerang alam dalam hingga menghancurkan 4 alam surgawi kuno? Jawabannya bukan demi kekuasaan, bukan pula demi penaklukan. Semua itu dilakukan demi menjalankan perintah Taois 7 warna. Ternyata, Taois 7 warna telah lama menyiapkan rencana untuk membangkitkan kembali Sudao. Selama salah satu dari 3 jiwa utamanya berhasil melahap 2 jiwa lainnya, maka jiwa tersebut akan berevolusi menjadi Sudao yang baru. Karena jiwa kedua dan jiwa ketiga bereinkarnasi di alam dalam, Taois 7 warna memerintahkan Sovereign memimpin pasukan alam luar untuk melancarkan perang besar. Tujuannya adalah menemukan kedua jiwa tersebut, lalu menelannya demi menyempurnakan kebangkitan Sudao. Meski demikian, Sovereign juga memiliki ambisinya sendiri. Pertama, ia ingin menemukan mantan tuannya, Lian Daofei, yang telah menghilang setelah menjadi gila. Kedua, ia ingin memperoleh panah Li Guang, harta legendaris yang tersembunyi di suatu tempat di alam dalam. Dan yang paling penting, ia ingin menemukan gerbang langit, satu-satunya jalan yang menghubungkan dunia gua dengan benua astral abadi. Demi mencapai semua tujuan itu, Sovereign telah menyusun rencana selama bertahun-tahun. Ia tidak hanya menyuap para pengkhianat di alam dalam, tetapi juga mengorbankan putri kandungnya sendiri, Qiu Yao. Dengan identitas sebagai leluhur suci klan rubah, Qiu Yao berhasil menyusup ke alam dalam, bahkan menjadi murid Kaisar Surgawi Qinglin, penguasa terkuat 4 alam abadi. Ketika perang besar kedua antara alam dalam dan alam luar akhirnya meletus,
Sovereign terlebih dahulu bekerja sama dengan para pengkhianat serta seorang selir abadi kuno. Berkat rencana tersebut, mereka berhasil menghancurkan Feng Zun, penguasa alam tersegel sekaligus pilar utama alam dalam, hingga hanya menyisakan secercah jiwa. Setelah seluruh penghalang tersingkir, Sovereign akhirnya turun tangan secara langsung. Ia melepaskan satu serangan telapak yang begitu dahsyat hingga mengguncang seluruh alam surgawi kuno. Alam surgawi kuno menjadi korban paling parah. Meski King Lin, yang saat itu telah mencapai Arcane Void tahap menengah, mempertaruhkan nyawanya untuk menahan serangan tersebut, ia tetap mengalami luka yang sangat berat. Tidak lama kemudian, alam surgawi kuno pun runtuh. Pada saat yang sama, Sovereign kembali mengayunkan telapak tangannya ke alam surgawi petir. Dalam sekejap, dunia itu hampir hancur total. Tak terhitung jumlah kultivator abadi yang gugur, sementara sisanya hanya bisa melarikan diri demi menyelamatkan nyawa. 4 alam surgawi kuno yang dahulu begitu makmur akhirnya berubah menjadi puing-puing di tangan Sovereign. Namun, meskipun memenangkan perang besar tersebut, Sovereign tetap gagal memperoleh semua yang selama ini ia cari. Di bawah kepemimpinannya, alam luar pun mulai mempersiapkan perang besar ketiga melawan alam dalam. Pada masa inilah Wang Lin telah menjadi penguasa alam tersegel yang baru. Dengan demikian, bentrokan antara Wang Lin dan Sovereign menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Sovereign telah menghitung hampir seluruh kemungkinan. Ia memperkirakan setiap perlawanan, menyusun strategi dengan sempurna, dan yakin bahwa semuanya berada dalam kendalinya. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berhasil ia perhitungkan, yaitu kebangkitan Wang Lin. Berkali-kali Sovereign menjebak Wang Lin ke dalam situasi yang seharusnya mustahil untuk bertahan hidup. Ia yakin Wang Lin pasti akan mati. Namun setiap kali pula, Wang Lin berhasil lolos dari maut. Bahkan, setiap kali selamat, kekuatannya justru meningkat jauh lebih pesat. Hingga akhirnya, Wang Lin tumbuh menjadi sosok yang mampu menentang kehendak langit dan menaklukkan penguasa alam luar yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Meski berhasil mengalahkannya, Wang Lin tidak membunuh Sovereign. Ia hanya menyisakan setengah jiwanya, lalu menyerahkannya kepada mantan tuannya, Lian Daofei, untuk menentukan nasib akhirnya. Banyak orang menganggap perjalanan hidup Sovereign begitu luar biasa. Dari seorang pelayan rendahan yang hanya bertugas menyajikan teh dan membawa stempel, ia berhasil menjadi penguasa tertinggi alam luar, menghancurkan 4 alam surgawi kuno, membunuh Feng Zun generasi pertama, bahkan tega mengorbankan putri kandungnya sendiri demi mencapai ambisinya. Namun jika dipikirkan lebih dalam, sepanjang hidupnya Sovereign sebenarnya tidak pernah benar-benar hidup untuk dirinya sendiri. Pada paruh pertama hidupnya, ia hanyalah bayangan yang selalu mengikuti tuannya. Pada paruh kedua hidupnya, ia berubah menjadi senjata di tangan gurunya. Ia terus berjuang, menyusun rencana, dan mengorbankan segalanya. Tetapi setelah menempuh perjalanan yang begitu panjang, pada akhirnya ia tetap kembali ke titik awal kehidupannya. Mungkin itulah yang disebut sebagai takdir.